Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di channel Christ Center Official. Kita sungguh bersyukur kepada Bapa di surga karena kasih-Nya yang sungguh besar, yang tidak pernah habis-habisnya, yang dicurahkan kepada setiap kita, dan anugerah yang terindah yang Tuhan berikan atas keselamatan hidup kita. Dan saat ini kita rindu lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan saat ini kita lebih lagi untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita mulai di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk dapat melakukan segala aktivitas kami. Dan kami rindu sebelum kami melakukannya, kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah, bahkan merenungkan firman-Mu. Kalau saat ini kami mau Tuhan mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah kepada setiap kami, urapi kami, penuhi kami dengan ketaatan, dengan kepekaan, bahkan kami semakin belajar kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, dimanapun saat ini kami berada, kami diteguhkan, dibangkitkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang akan kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan dengarkan firman Tuhan yang berjudul Apa yang berharga bagimu? Yang tertulis di dalam Matius 8 ayat 28 sampai 34. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab, dan saya akan membacakannya buat saudara-saudara. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Apakah yang paling bernilai dalam hidup saudara? Harta atau jiwa manusia? Ada 2 orang yang kerasukan setan di Gadara. Mereka dipandang berbahaya oleh masyarakat karena melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan yang baik. Mereka tinggal di tempat yang tidak lazim. Mereka tinggal di tempat yang tidak normal, memiliki kekuatan yang tidak biasanya, menyakiti diri sendiri, mengalami sakit, dan menjadi tidak normal. Keadaan yang seperti itu membuat orang-orang tidak berani mendekati mereka dan tidak berdaya untuk menolong. Namun ketika Yesus datang, setan-setan itu menjadi takut, sebab mereka tahu siapa Yesus dan apa yang dapat Yesus lakukan terhadap mereka.
Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia berkuasa untuk menghakimi baik manusia maupun setan. Setan-setan takut kepada Yesus dan tunduk kepada perintahnya. Tetapi ironisnya, manusia justru tidak. Setan-setan itu diusir oleh Yesus masuk ke dalam kawanan babi yang lalu terjun ke dalam danau hingga semuanya mati lemas. Seluruh penduduk Gadara mengusir Yesus karena menilai perbuatan ajaib yang Yesus kerjakan merugikan mereka. Saat itu ternyata kawanan babi dinilai jauh lebih berharga daripada jiwa 2 orang yang dirasuk setan. Berpindahnya roh jahat merasuk babi merupakan hal yang sepantasnya karena babi adalah kejijikan dan haram dalam Taurat Perjanjian Lama. Yesus seolah tak mempedulikan kerugian pemilik ternak babi itu demi keselamatan jiwa 1 orang. Harga orang yang diselamatkannya sekitar miliaran rupiah bila dihitung pada saat ini. Nyawa manusia tidak bisa dihitung dengan uang karena pelayanan akan 1 jiwa menuntut harga kematian. Kematian Tuhan Yesus disalib dengan darah tercurah bernilai jauh melebihi emas dan perak sedunia karena darahnya yang kudus dicurahkan untuk menebus umat pilihannya dari cengkraman maut. Seringkali kita kehilangan kemampuan untuk melihat sesama kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Allah. Kita lebih menghargai harta kekayaan yang fana, sedangkan manusia ataupun citra Allah kita anggap rendah. Kita tidak peduli terhadap orang-orang yang terhilang karena perbuatan dosa mereka atau karena pekerjaan si jahat. Kita bahkan tidak peduli jika mereka nanti ada dalam kematian kekal. Demonstrasi kuasa Sang Raja Kerajaan Surga tidak dapat disangkali. Setiap orang harus merespon dengan benar. Matius tidak memberitahu kita respon kedua orang yang disembuhkan itu. Markus dan Lukas mencatat bahwa keduanya ingin mengikut Yesus. Namun, Yesus menugaskan mereka menjadi saksi Kristus di kota mereka. Pandangan manusia kita ternyata sangat berbeda dari pandangan ilahi Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, jiwa manusia sangat berharga. Jiwa manusia lebih bernilai daripada harta kekayaan apapun di dunia ini. Oleh sebab itu, marilah kita memohon ampun karena seringkali tidak peduli terhadap sesama manusia. Marilah kita menghargai manusia dengan melayani kebutuhan rohani mereka dan mendoakan mereka di hadapan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada saat ini. Mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang peduli kepada sesama kita? Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap ego yang kita miliki harus ditanggalkan. Kita peduli kepada orang yang terhilang, yang tersesat, bahkan yang suam-suam kuku, yang hidup mereka tidak punya tujuan. Kita berdoa buat mereka, kita ambil bagian di dalam pelayanan kabar baik, menyampaikan berita kabar baik, bahkan mengusir setan, menyembuhkan orang-orang sakit, memberi mereka makan. Itulah bagian yang dapat kita lakukan hari-hari ini. Mari saudara-saudara, kita satukan hati, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang menegur, yang menyadarkan kami. Kami perlu Tuhan lebih lagi, kasih-Mu berlimpah atas kami untuk dapat mengasihi jiwa-jiwa. Berikan kami hati seperti hati Yesus yang mau melakukan misi di dalam lingkungan di mana kami berada, dimulai dari Yerusalem kami ya Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun saat ini berada.
seluruh aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bapa di surga, ampuni kami atas setiap kelalaian, ego yang masih mengikat. Ampuni kami atas ketidaksadaran kami kepada jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Tuhan, mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang sungguh-sungguh peka dengan keadaan lingkungan kami, dan kami boleh memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami maupun orang yang berhubungan dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.